ada hadis jariyah kalau tidak salah di Sahihul Muslim yang mengatakan ada jariyah bertanya kepada Nabi SAW, Aina Allah? Qalat fis sama'. Bagaimana mentafsirkan atau memahami hadis tersebut, Ustaz? Terima kasih. Hadis jariyah ini kita baca dari segi sanad dan matan. Pertama, kalau dibaca dari segi sanad, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kisah jariyah ini mudraj min ba'din nusakh. Menurut Imam Baihaqi, dalam naskah Sahih Muslim yang asli, kisah tentang fisama tidak ada. Ini ba'dul mutaakhirin setelah Imam Muslim memasukkan, karena sanadnya satu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi matan. Dari segi matan, hadis ini walaupun sanadnya sahih, tetapi matannya tidak sahih. Mengapa? Karena hadis ini terjadi simpang siur, terjadi ikhtilaf. Jadi hadis ini memang tidak mahfud ya, tidak kuat. Terjadi simpang siur. Karena simpang siur, maka hadis ini dianggap tidak kuat. Itu dari segi matan dan sanad. Yang ketiga, kalaupun ini sahih dari segi dirayah, segi makna, kata para ulama wajib ditakwil. Kalaupun sahih, padahal tidak sahih. Kalau ditakwil, berarti yang ditanyakan oleh baginda kepada jariyah itu ainallah, di mana Allah. Yang ditanyakan bukan makan, bukan tempat, tetapi baginda bertanya tentang makanah. Makanah itu artinya derajat atau kedudukan. Lalu dijawab fis sama, di langit, artinya Allah itu maha luhur. Cuman datang orang-orang belakangan. Nah, ini orang-orang belakangan ini, ya, ahli-ahli syubhat ini. Nah, ini salah satunya ini. Ini transkrip dari sebagian ucapan manusia lancang di internet. Ada yang tanya tentang hadits jariyah ini kepadanya. Dia katakan hadits jariyah ini kita baca dari segi sanad dan matan. Masya Allah, bahasanya itu bahasa-bahasa meyakinkan, seakan-akan ahli hadits nomor 1. Ya. Pertama, kalau dibaca dari segi sanad, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, kisah jariyah ini mudraj min ba'din nusakh. Ya. Menurut Imam Al-Baihaqi dalam naskah Sahih Muslim yang asli, kisah tentang fisama itu tidak ada katanya. Ini ba'dul mutaakhirin saja setelah Imam Muslim yang memasukkan, karena sanadnya satu. Baik. Jadi perhatikan ya. Jadi Imam Al-Baihaqi memberi hukum di dalam kitab As-Sunul Kubra. Pertama ingat dulu, kitab Sunul Kubra. Apa ucapannya? Mudraj min ba'din nusakh. Tahu artinya mudraj? Mudraj itu bukan bagian dari hadits, bukan dari hadits tapi dimasukkan ke dalam hadits. Ya. Jelas ya? Baik. Nah, ini yang dia maksud di sini, mudraj di sudut matannya. Ini matan bukan dari hadits itu, tapi sebagian orang yang menulis hadits ini dia masukkan matan, di situ salah, keliru. Nah, begitu maksudnya. Baik. Jadi katanya di naskah Sahih Muslim yang asli itu tidak ada. Itu tidak ada. Begini orang nggak tahu ya cara bicaranya kayak bagaimana. Yang jelas ini Imam Al-Baihaqi tidak berucap seperti ini di As-Sunanul Kubra. Beliau berucapnya di kitabnya Al-Asma wa Sifat. Jelas ya? Di dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Terus Al-Baihaqi tidak seperti itu ucapannya. Ya, kalau saya bacakan ucapan Imam Al-Baihaqi, itu akan lebih pas ya kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi di kitab Al-Asma wa Sifat, karya Imam Al-Baihaqi, di jilid 2 halaman 325. Beliau membawakan sanadnya. Ya,
Kata Al-Baihaqi, saya baca lengkap ya. Akhbarana Abu Abdullah Ishaq bin Muhammad bin Yusuf As-Susi. Qala haddatsana Abu Al-Abbas Al-Asam. Ya. Abu Al-Abbas Al-Asam namanya Muhammad bin Yaqub bin Yusuf. Qala akhbarana Al-Abbas bin Al-Walid bin Mazid. Qala akhbarani Abi, qala haddatsana Al-Auza'i. Al-Auza'i nama beliau Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr Abu Amr Al-Auza'i. Qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir an Hilal ibnu Abi Maimuna. Qala haddatsani Atha ibnu Yasar. Qala haddatsani Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami. Nah, sampai sini sudah sama ya dengan sanad Imam Muslim. Qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits bitulihi. Kata Muawiyah bin Hakam, saya berkata kepada Rasulullah lalu dia sebutkan hadits dengan panjang. Qala thumma ittala'tu gunaimatan tar'aha jariyatul li kibala Uhudin wal Jawaniyah. Kemudian saya melihat ke sekelompok kambing yang digembalakan oleh budak perempuanku di arah Uhud dan Jawaniyah. Fawajadtu dhi'ba qad asaba minha syatan wa ana rajulun min bani Adam asafu kama ya'safun fasaqaqtuha saqah fasaqaqtuha saqqah. ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي. Ya, bisa jadi baca فعظم ذلك علي. قال فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال بلى ائتني بها. قال فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله. Nah, di sini ada enggak pertanyaan aina Allah? Mendengar ya? Maka Nabi berkata kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat Allahu fis sama. Maka budak perempuan menjawab, Allah di langit. Qala man ana? Nabi bertanya lagi, siapa saya? Faqalat anta Rasulullah. Maka budak perempuan ini menjawab, engkau adalah Rasulullah. Qala innaha mu'minah fa'atikha. Maka Nabi berkata, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah, maka merdekakanlah dia. Kemudian kata Al-Baihaqi, wa akhbarana Abu Bakar bin Fawraq, qala akhbarana Abdullah bin Ja'far, qala hadatsana Yusuf ibn Habib, Yunus bin Habib, qala akhbarana Abu Dawud At-Tayalisi, qala hadatsana Harb ibn Shaddad wa Aban ibn Yazid an Yahya ibn Abi Katsir an Hilal ibn Abi Maimuna an Atha ibn Yasarin an Muawiyah ibn Hakam As-Sulami fadzakarahu bima'na. Kemudian kata Al-Baihaqi apa? Wa hadza sahihun. Dan ini hadits sahih. Siapa yang berucap ini hadits sahih? Hah? Ini Al-Baihaqi sendiri. Jelas ya? Ini orang dia melumahkan nih. Nukil ucapan Al-Baihaqi. Nah. Terus kata Al-Baihaqi, wa qad akhrajahu Muslimun muqatta'an min hadits Al-Auza'i wal Hajjajin As-Sawaf. Imam Muslim telah meriwayatkannya secara terpotong-potong. Maksudnya beberapa bagian, potongan. Dari hadits Al-Auza'i dan Hajjaj As-Sawaf. An Yahya, dari Yahya ibn Abi Katsir, duna kissatil jariyah. Tanpa kisah budak perempuan. Saya mau tanya, tadi saya baca dari Sahih Muslim, ada kisah budak perempuan atau tidak? Ada kan? Berarti di sini Imamul Baihaqi ketika beliau mengatakan tanpa kisah budak perempuan, ini berarti riwayat yang sampai kepada Imamul Baihaqi seperti itu. Jelas ya? Tapi di riwayat ulama yang lainnya belum tentu. Dan itu biasa ya. Dan memang bagi orang yang membaca buku-buku Imamul Baihaqi, kadang beliau sebut sebagian dari hadits, beliau katakan ini tidak ada di Sahih Muslim, padahal ada di Sahih Muslim. Atau sebaliknya. Nah, ini menunjukkan ada perbedaan yang dipegang oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian kata Al-Baihaqi, wa adunnuhu innama tarakahu minal hadits liikhtilafir ruwati fi lafdhihi. Ya, kata Al-Baihaqi, dan saya menyangka Imam Muslim meninggalkannya dari hadits karena perbedaan rawi-rawi tentang lafadznya. Jadi Imam Muslim meninggalkannya karena mudraj atau apa? Enggak ada karena mudraj. Di ucapan Al-Baihaqi. Ya, jelas ya? Itu pun sangkaan Al-Baihaqi seperti itu. Tapi yang benarnya itu disebutkan oleh Imam Muslim. Buktinya apa? Orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Muslim semuanya menyebutkannya. Yang paling dekatnya Abu Awana dan Abu Nuaim. Dua-duanya punya mustakhraj terhadap sahih Muslim.
Dan keduanya meriwayatkan hadits dari Imam Muslim. Dari jalur Imam Muslim. Dan dua-duanya menyebutkan ada kisah budak perempuan. Jelas ya? Karena itu ucapan Imam Al-Baihaqi tidak berpengaruh. Iya. Tapi intinya bahwa Al-Baihaqi mensahihkan hadits. Bersamaan dengan itu Al-Baihaqi sendiri dia sebutkan kisah budak perempuan ini. Dan beliau katakan ini haditsnya sahih. Ya. Jelas ya? Tiba-tiba kawan kita ini datang. Masya Allah ya. Seenaknya saja berbicara. Ya ini katanya dari segi sanad ini. Baik. Terus dari segi matan bagaimana? Yang kedua dari segi matan. Katanya hadits ini walaupun sahih, tetapi matannya tidak sahih. Mengapa? Wah ini Masya Allah ya. Jadi sanadnya sahih, tetapi matannya apa? Tidak sahih. Baik. Ya, dari sudut kaidah ilmu hadits boleh saja seperti itu. Tapi harus disebutkan apa alasannya. Nah, kita lihat apa alasannya. Mengapa katanya? Karena hadits ini terjadi simpan siur. Ya. Terjadi ikhtilaf. Dan hadits ini memang tidak mahfud. Tidak mahfud ya, tidak kuat. Ya, tidak mahfud, tidak kuat. Sudah 4 ya. Nah, terjadi simpan siur. Karena simpan siur ini, maka hadits ini dianggap tidak kuat. Jadi dia melemahkan lagi di sini. Dianggap tidak kuat. Nah, itu dari segi matan dan dari segi sanad. Jadi 4 ya alasannya. Pertama simpan siur. Ini simpan siur ini bahasa apa? Tidak tahu juga. Jelas ya? Simpan siur. Kalau ilah yang dengannya hadits itu dilemahkan itu namanya muttarib. Goncang dari sudut riwayat. Bukan dengan banyaknya riwayat-riwayat, tidak. Banyaknya riwayat belum tentu dilemahkan hadits. Ada 10 orang meriwayatkan misalnya beda-beda. Tapi yang kuat satu, yang kuat yang diambil. Ngapain dipusingin yang 9? Ambil saja yang kuat. Jelas ya? Tapi kalau 10 orang semuanya kuat, ya bikin bingung. Ah ini baru dibilang apa? Baru dibilang masalah. Baru dibilang masalah. Baik. Terus yang kedua dia katakan terjadi ikhtilaf. Enggak tahu ikhtilaf apa yang dia maksud. Jelas ya? Ikhtilaf apa? Dan ini sama dengan sebagian orang yang lain mengatakan bahwa ini konteks riwayatnya riwayat dengan makna katanya. Hadits ini. Karena datang di riwayat yang lain bahwa Nabi itu bertanya kepada budak tersebut, siapa Rob kamu? Datang di riwayat lain, Nabi berkata kepadanya, apakah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Jelas ya? Nah, itu syubhat lain sebenarnya. Syubhat lain. Nah, tapi kita selesaikan dulu orang ini ya, baru kita pindah ke syubhat itu. Ya. Jadi kalau dia katakan terjadi ikhtilaf, ikhtilafnya itu di riwayat lain, bukan di hadits ini. Bukan di hadits ini. Jelas ya? Kalau dia katakan haditsnya tidak mahfud, nah ini juga Anda tahu dia paham gak ilmu mustalah, ilmu riwayat. Tidak mahfud itu lawannya adalah syad. Bahasa lainnya syad. Syadnya dari sudut mana dia? Syudud. Mana rawi yang dia selisihi? Mana rawi yang dia selisihi? Ini semuanya omong kosong ya. Ya, omong kosong. Tidak kuat. Dari mana dia tidak kuat? Imam Muslim mensahihkan. Sudah berjalan 14 abad tidak ada yang melemahkan hadits ini. Tiba-tiba dia baru lahir kemarin. Mengatakan haditsnya tidak kuat. Ya. Baik, saya harus membuat lebih seimbang ya. Jadi ini orang sebenarnya dia muqallid, ikut-ikutan. Ikut-ikutan dari siapa? Ikut-ikutan dari ahlul bidah di masa sekarang. Ada yang melemahkannya 2 orang di masa sekarang populer. Satu namanya Zahid Al-Kautsari. Iya. Ini digelari oleh para ulama sekarang sebagai pembawa bendera Jahmiyah di masa kini. Zahid Al-Kautsari ini. Mengatakan Al-Quran makhluk, apa segala macam, ada semua. Yang penting cari aja kesesatan ada sama dia. Kesesatan Jahmiyah ada sama dia. Zahid Al-Kautsari ini. Terus yang kedua ada namanya Hasan As-Saqqaf. Nah, ini juga dari ahlul bidah di masa sekarang yang paling gemar melemahkan hadits-hadits seperti ini. Jelas ya? Baik. Nah ini yang kedua ini orang jahil terhadap ilmu syariat, jahil terhadap ilmu mustalah, tidak mengerti.
Nah, datang orang-orang ini yang banyak berbicara, menyampaikan syubhat-syubhat ini, dia sebenarnya ngambil dari orang-orang seperti ini. Baca. Karena kalau dia bahas sendiri, tidak bisa dia bahas seperti ini. Jelas ya? Nggak ngerti ilmu mustalah, bagaimana caranya dia masuk. Nukil-nukil nama aja nggak beres. Nah, ini kelancangan ya. Harus diketahui bahwa hadits ini dipakai oleh Imam Syafi'i berhujjah. Hadits jariyah itu dipakai oleh Imam Syafi'i berhujjah. Di Risalah dan di Kitabul menunjukkan sahih di sisi siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Baihaqi sendiri beliau berkata hadits sahih. Imam Al-Baihaqi. Iya. Mau siapa lagi? Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau bilang hadits sahih. Ya kalau dikumpulkan dari ucapan ulama di masa sekarang yang mensahihkan banyak. Cuma itu kan tidak diperlukan. Kenapa? Sebuah kitab Sahih Muslim diterima oleh umat dari masa dahulu sampai sekarang. Ya, tidak ada yang mengkritiknya, tiba-tiba datang orang baru lahir mengkritiknya. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jelas ya?